Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa di dalam Lawatan Hati. Lawatan Hati pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang ke-17. Berbunyi demikian. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan masyhurlah nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kisah ini merupakan sebuah kisah di mana ketika orang-orang pada waktu itu menyalahgunakan nama Tuhan. Kita cukup kaget kalau di dalam perjalanan para rasul ternyata hal tentang menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan itu masih terjadi. Karena kita menjumpai hukum tentang penggunaan nama Tuhan pertama kali adalah ketika Musa menerima 10 hukum yang Tuhan sampaikan kepadanya untuk umat pilihan Tuhan pada waktu itu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, begitu bunyi hukumnya. Tetapi kemudian ketika dalam masa-masa perkembangan orang-orang menjadi percaya kepada Yesus, peristiwa itu justru terjadi. Pada waktu itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ada sekelompok anak-anak dari seorang yang bernama Skewa. Dia adalah kepala orang Yahudi. Anak-anak Skewa ini mengerti bahwa Rasul Paulus berhasil mempertobatkan dan mengusir roh-roh jahat di dalam karya pelayanannya. Mereka menggunakan nama Tuhan Yesus untuk mempraktekkan pengusiran itu kepada orang-orang yang waktu itu juga kerasukan. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata anak-anak Skewa ini hanya menggunakan kalimat di dalam nama Yesus itu untuk kepentingan mereka sendiri. Pada akhirnya justru mereka yang mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Peristiwa itu tersebar, Bapak Ibu Saudara-saudari. Peristiwa tentang orang yang menyalahgunakan nama Tuhan tersebar ke seluruh penjuru daerah. Dan di saat itulah orang-orang justru semakin mengerti kalau nama Tuhan Yesus itu tidak boleh disalahgunakan. Mereka punya pengalaman bersama bahwa mereka harus memasyurkan nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari, peristiwa ini mengingatkan kepada kita bahwa kalau Yesus menyertai kita di dalam kehidupan ini, maka jangan sekalipun kita menggunakan namanya dengan sembarangan. Mari belajar mengimani apa yang sedang Yesus kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus di tengah kehidupan kita sekarang ini. Kalau kita meyakini Yesus selalu bekerja dalam hidup kita, maka lakukanlah pekerjaan kita di dalam nama Yesus. Kalau kita meyakini Yesus juga selalu menyertai kita, memberi kita kesempatan bersama dengan seluruh anggota keluarga, maka kasihilah seluruh anggota keluarga kita di dalam nama Yesus. Kalau kita melakukan setiap karya pelayanan, lakukanlah semuanya di dalam nama Yesus. Karena ketika kita melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus, itulah bunyi dari iman kita. Apa yang kita katakan harus sesuai dengan apa yang kita imani. Kalau kita meyakini Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, jangan sekali-kali menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Kalau kita pernah melakukannya, bawalah kehidupan kita kepadanya, memohon ampun sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau hari ini kita sedang khawatir dengan berbagai karya atau tindakan kita yang kita belum tahu ini sesuai atau tidak dengan rencana Tuhan, maka bawalah sepenuhnya ke dalam nama Tuhan Yesus. Percaya bahwa ketika kita beriman di dalam Dia, maka segala sesuatu akan berjalan dengan baik dan benar. Dan kiranya Tuhan selalu menyertai dan membimbing kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, sertailah kami supaya kami sungguh-sungguh mampu mengimankan apa yang kami ucapkan sebagai pernyataan iman kami. Sertailah kami ya Tuhan, supaya di dalam nama-Mu semua karya yang kami kerjakan sungguh-sungguh menjadi sebuah proses pembentukan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak boleh lepas dari Engkau. Sertai kami, seluruh anggota keluarga kami,
dan apapun yang kami kerjakan, supaya di dalam nama-Mu, karya-Mu terus bekerja bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.